Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 13 November 2025 tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Dungi di bari tahun iba nama Tuhamu padan binahenna. Naung tinonahon na Tuhamu ulahonom muna ima hata nasapului. Laos di surat todoi tudua le batu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Upama Batak mengatakan tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang. Tugu nidok ni uhum, tuguan nidok ni padan. Umpama Batak ini mengatakan bahwa perjanjian atau padan adalah lebih tinggi dari hukum. Perjanjian adalah kesepakatan dari dua belah pihak yang sudah saling mengerti dan saling mengakui. Hal ini jugalah yang sering kita jumpai dalam beberapa marga yang mengatakan sama-sama memperanakkan dengan istilah sisada anak, sisada boru. Meskipun marganya berbeda yang dipelihara sampai dengan saat ini. Dengan kata lain, perjanjian bagi orang Batak adalah kedekatan antara dua belah pihak yang diikat oleh kesepakatan bersama. Nas kita juga berkata demikian pada hari ini, bahwa Tuhan mempunyai perjanjian dengan bangsa Israel yang menunjukkan kedekatan di antara Tuhan dengan bangsa Israel. Perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan itu tertulis dalam 2 loh batu. Dalam ke-10 perjanjian itu, Tuhan mewajibkan orang Israel untuk mengasihi Allah dan juga untuk mengasihi sesama manusia. Melalui perjanjian yang diturunkan Allah kepada Musa, Tuhan menginginkan agar bangsa Israel hidup seturut dengan isi perjanjian tersebut. Ke-10 firman Tuhan itu hendaknya menjadi cermin dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembicaraan, dan juga dalam cara perilaku sehari-hari. Hal ini jugalah yang dapat kita lihat dalam cerita perjalanan umat pilihan Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa ketika bangsa Israel berlaku sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan mereka akan terjamin. Sebaliknya, ketika mereka berpaling dari Tuhan, maka hukuman sudah pasti menerpa mereka. Hal inilah yang kembali diingatkan Musa kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, saat ini Tuhan membuat perjanjian bagi kita melalui Yesus Kristus. Perjanjian Tuhan ini adalah perjanjian keselamatan yang disediakan bagi kita. Marilah kita hidup dalam perjanjian itu dengan melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Jangan lagi kita hanya mengutamakan dunia, karena Tuhan telah menebus kita. Hiduplah sesuai dengan perjanjian Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan perjanjian-Mu. Kami percaya jikalau kami menuruti perjanjian-Mu dengan kami, maka Engkau akan
menolong dan menyelamatkan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.